Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrus Jalah Halimin P dari kelas PJKRA dengan NIM 2003 0150 0035. Kali ini saya akan membahas materi tentang pertumbuhan fisik anak kecil. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan itu. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya tinggi, volume atau massa tubuh pada makhluk hidup, yakni proses yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dihitung dengan angka. Pertumbuhan dapat dilihat dengan memperhatikan fisik makhluk hidup. Contohnya, seorang manusia bertambah tinggi badan seorang anak. Lanjut, kita bahas pertumbuhan anak kecil. Pertumbuhan anak kecil. Tumbuh kembang setiap anak itu berbeda-beda. Ini dikarenakan ada tumbuh kembang anak yang dipengaruhi oleh faktor biologis atau genetik, psikologis, lingkungan, hingga interaksi beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan anak itu berbeda-beda. Oleh sebab itu, sangat penting ibu untuk membiarkan anak kecil berkembang dan belajar sesuai dengan tahapan yang nyaman baginya untuk si anak. Lanjut, yang akan saya jelaskan di sini mengenai pertumbuhan fisik pada anak, yaitu pertumbuhan berdasarkan usia anak. Pertumbuhan berdasarkan usia anak, yang pertama adalah anak usia 1 tahun, yang kedua anak usia 2 tahun, dan yang ketiga adalah anak usia 3 tahun. Pertama, saya akan menjelaskan tentang anak usia 1 tahun. Yang pertama, anak usia 1 tahun. Poin pertama adalah tinggi dan berat badan anak usia 1 tahun. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tinggi badan ideal anak berusia 1 tahun adalah 68,9 sampai 79,2 cm untuk perempuan dan 71 sampai 80,5 cm untuk laki-laki. Sedangkan berat badan idealnya adalah 7 sampai 11,5 kg untuk perempuan dan 7,7 sampai 12 kg untuk anak laki-laki. Poin yang kedua yaitu perubahan fisik. Di usia ini, kekuatan otot dan keseimbangan si kecil sudah berkembang sehingga memudahkannya untuk berdiri tanpa bantuan siapapun selama beberapa saat. Ia juga sudah bisa mengambil benda kecil di antara ibu jari dan telunjuk. Kemampuan tersebut memungkinkan dirinya untuk memberi makan sendiri, menulis dengan krayon, dan membangun menara balok serta hal-hal lainnya. Kali ini kita akan membahas poin ketiga, yaitu kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi untuk anak usia 1 tahun, yaitu si kecil sudah bisa mengucapkan kata pertamanya, bahkan menyatukan 2 kata sekaligus. Misalnya mama, papa, mama kemana, dan kata-kata lainnya. Meskipun kosakatanya masih terbatas, di usia ini ia sudah bisa melakukan perintah sederhana yang diminta oleh ibu, misalnya memegang sendok sendiri, menumpuk balok mainan, dan
sederhana lainnya. Yang poin keempat yaitu kemampuan sosial si anak usia 1 tahun, yaitu tipikal anak yang malu saat bertemu orang baru atau yang tidak dikenalinya. Jadi jangan heran jika si kecil akan lebih senang berada di sekitar ibu dan menangis saat ibu hendak meninggalkannya sendirian. Ya, kita lanjut ke anak usia 2 tahun. Ya. Di sini anak usia 2 tahun, poin pertama kita di sini adalah tinggi dan berat badan. Untuk anak usia 2 tahun, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tinggi badan ideal anak berusia 2 tahun adalah 80-92,9 cm untuk anak perempuan dan 81,7-93,9 cm untuk anak laki-laki. Sedangkan berat badan idealnya adalah 9-14,8 kg untuk anak perempuan dan 9,7-15,3 kg untuk anak laki-laki. Poin selanjutnya, poin kedua, yaitu perubahan fisik untuk anak usia 2 tahun. Untuk anak usia 2 tahun, perubahan fisik yang sangat mencolok ialah kekuatan otot dan keseimbangan si kecil untuk berjalan lebih lancar, berlari secara perlahan, dan melakukan lompatan-lompatan kecil. Kemampuan koordinasinya juga akan berkembang, sehingga di usia ini beberapa anak sudah bisa membuka pintu, mendorong meja, hingga berganti pakaian sendiri. Lanjut kita ke poin selanjutnya, kemampuan sosial si anak berusia 2 tahun. Untuk anak yang berusia 2 tahun, kemampuan sosialnya ialah si kecil sudah lebih terbuka dengan orang baru di sekitarnya. Ia akan tertarik untuk bermain dengan anak-anak lain, meskipun ibu perlu membantunya untuk berkenalan dan bersosialisasi dengan lingkungan barunya. Lanjut ke poin keempat, kemampuan berkomunikasi untuk anak usia 2 tahun. Beberapa anak sudah bisa menyatukan beberapa kata sekaligus, meskipun masih terbata-bata. Jadi jangan heran jika si kecil masih menggunakan bahasa bayi atau kalimat yang tidak utuh saat berbicara. Misalnya bim untuk mobil, pesawat untuk pesawat, mamam untuk makan, dan kata-kata lainnya yang diucapkan oleh si anak yang berusia 2 tahun. Lanjut kita bahas untuk anak usia 3 tahun. Untuk anak usia 3 tahun, tinggi dan berat badan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tinggi badan ideal anak berusia 3 tahun adalah 87,4 sampai 102,7 cm untuk anak perempuan. Sedangkan untuk laki-laki 88,7 sampai 103,5 cm. Dan untuk berat badan idealnya untuk si anak perempuan usia 3 tahun yaitu 10,8 sampai 18,7 kg, dan untuk laki-laki 11,3 sampai 18,3 kg. Lanjut ke poin kedua, perubahan fisik. Perubahan fisik yang terjadi pada usia anak 3 tahun ialah kebanyakan anak sudah dapat menggunakan kedua tangan. Namun, si orang tua atau si ibu perlu menunjukkan preferensi yang jelas agar si kecil tidak bingung harus menggunakan tangan kanan atau kiri untuk beraktivitas.
Di usia ini, kemampuan koordinasi antar otot juga sudah berkembang baik, sehingga ia sudah bisa melakukan kegiatan beragam seperti mengayuh sepeda, menggunakan pensil, menggambar, atau aktivitas lainnya. Lanjut ke poin ketiga, kemampuan berkomunikasi. Untuk anak yang berusia 3 tahun ke atas, kemampuan berkomunikasinya itu sudah meningkat seiring pertambahan usianya. Sehingga di usia ini ia sudah bisa berbicara dalam kalimat singkat. Inilah waktu yang tepat untuk seorang ibu untuk memperkenalkan huruf-huruf dan suara pada si anak. Poin keempat yaitu kemampuan sosial. Di sini, anak usia 3 tahun, daya imajinasinya sudah mulai berkembang. Jadi jangan heran jika si kecil akan senang dengan permainan pura-pura atau bermain dengan daya imajinasinya sendiri. Dan kita sampai pada akhir dari pembahasan kita tentang pertumbuhan fisik anak kecil, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang sudah saya jelaskan ini adalah pertumbuhan anak kecil itu kian meningkat dengan bertambahnya usia dari si anak, seperti tinggi badan, perubahan fisik, kemampuan berkomunikasi, dan juga kemampuan sosialnya semakin meningkat dari usia 1 tahun sampai ia dewasa. Pertumbuhan anak ini juga dipengaruhi oleh gizi. Gizi yang diberikan oleh orang tua sangat berpengaruh, dan juga faktor lingkungan yang ditempati oleh si anak dalam pertumbuhan itu. Dan sekian dari saya, sekian pemaparan materi yang telah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.